Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan ini untuk mengingatkan sejarah para leluhur untuk kita tetap pertahankan, karena dengan cara inilah kita bisa bersilaturahmi antara satu dengan lain. Tujuan utama alokasi APBN untuk besar-besar kemampuan masyarakat itu semakin lambat pelaksanaannya. Karena waktu misalnya pembangunan itu tidak segera dilaksanakan. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut tamu Hut Sultra dan Napaktilas Oputayiko, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau gelar perjamuan kande-kandea bertempat di Barugawolio, depan Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian lembaga diminta mempercepat proses serapan dan fisik anggaran agar manfaatnya bisa secepatnya dirasakan masyarakat. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Senin 23 Mei 2022 bersama saya, Bu Zuda. Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, update kasus COVID-19 pemerintah menyebutkan bahwa saja data terkait kasus corona di Indonesia hari Minggu kemarin ini dilaporkan ada tambahan 227 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.052.590 kasus. Dari jumlah tersebut, 3.657 masih positif corona atau kasus aktif. Dilaporkan juga untuk hari ini ada 285 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari virus corona sebanyak 5.089.411 orang. Dan selain itu, dilaporkan sebanyak 3 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 156.522 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Sambut tamu Hut Sultra dan Napaktilas Oputayiko, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau gelar perjamuan kande-kandea bertempat di Barugawolio, depan Masjid Agung Keraton Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku menurunkan laporannya. Kegiatan ini untuk mengingatkan sejarah para leluhur untuk kita tetap pertahankan, karena dengan cara inilah kita bisa bersilaturahmi antara satu dengan lain. Menyambut kedatangan para tamu Hut Sultra ke-58 dan Napaktilas Oputayiko di kota pemilik benteng terluas di dunia, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau menggelar perjamuan makan siang bersama yang dikemas dalam bentuk tradisi Pekande-Kandea berlangsung di Barugawolio Minggu siang. Dengan terselenggaranya acara ini, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bau-Bau karena kembali melaksanakan ritual Pekande-Kandea yang merupakan tradisi dan budaya yang telah diwariskan para leluhur. Sekali lagi saya menyampaikan, kita telah melaksanakan budaya yang telah ditinggalkan para leluhur. Saya berterima kasih kepada Wali Kota Bau-Bau telah melaksanakan kegiatan ini untuk mengingatkan sejarah para leluhur untuk kita tetap pertahankan, karena dengan cara inilah kita bisa bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Meskipun sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait pelonggaran penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari, ditambah terus melandainya kasus COVID-19 di Sultra, dalam kesempatan itu Gubernur Ali Mazi juga mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Gubernur juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada sejumlah proyek strategis yang dilaksanakan di Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan ke depan juga ada beberapa proyek strategis yang kita akan lakukan di Kota Bau-Bau dan khususnya di Kepulauan. Banyak program-program nanti
baik di tahun 2022 maupun di 2024. 2023 nanti insya Allah pemerintah provinsi akan selalu memperhatikan perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyambut hangat kedatangan para tamu di Kota Bau-Bau. Monianse juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk menjadikan Bau-Bau sebagai tuan rumah penyelenggaraan sejumlah event-event regional yang diakui sangat berdampak pada melajunya perputaran perekonomian daerah pasca lesu akibat pandemi. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil pemantauan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah provinsi di kawasan ini berdampak positif buat perkembangan perekonomian di kota kami, khususnya masa pemulihan pasca pandemi. Sehingga ini benar-benar menjadi sebuah anugerah yang tidak ternilai buat pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Peringatan HUT Sultra yang dipusatkan di alun-alun Kota Mara dimeriahkan dengan pameran pembangunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Napaktilas Oputaiko dengan tema sentral Sadar Sejarah Menuju Generasi Emas Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian lembaga diminta mempercepat proses serapan dan fisik agar manfaatnya bisa secepatnya dirasakan masyarakat. Mengenai itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Tujuan utama alokasi APBN untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat itu semakin lambat tercapai. Ya, karena output misalnya pembangunan gedung tidak segera dilaksanakan. Pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan terus mendorong satuan kerja atau satker kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah sedapat mungkin melakukan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal-awal tahun. Alokasi APBN berupa DAK fisik dan dana desa harus segera mungkin terlaksana agar terjadi penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan kegiatan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau Haryanto mengatakan dengan adanya percepatan serapan anggaran, maka tujuan dari alokasi anggaran tersebut untuk kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Semakin output yang sudah dialokasikan dalam DIPA satuan kerja itu semakin lambat direalisasikan, maka tentunya tujuan utama alokasi APBN untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat itu semakin lambat tercapai. Ya, karena output misalnya pembangunan gedung tidak segera dilaksanakan. Tentunya masyarakat akan semakin lama bisa menikmati adanya gedung pemerintah. Di sisi lain, pekerjaan proyek-proyek pemerintah ini juga memiliki multiplier efek yang ikut menggerakkan roda perekonomian. Jadi, misalnya ada alokasi di satu sektor untuk membangun gedung. Tentunya di situ ada bahan baku terlibat, tenaga kerja terlibat, konsultan korupsi terlibat. Tentunya di situ semua aspek perekonomian akan berjalan. Jadi kalau semakin cepat realisasi APBN di awal, tentunya akan semakin cepat multiplier efek ganda di alokasi APBN tadi pertumbuhan itu semakin cepat dirasakan. Haryanto mengatakan di wilayah kerja KPPN Bau-Bau, sejumlah daerah yang menerima DAK fisik maupun dana desa masing-masing kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Buton, Buton Tengah, Buton Utara, dan Buton Selatan. Tercatat hingga akhir April 2022, Pemda yang baru melakukan serapan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, terhitung 1 April 2022 diberlakukan tarif baru perpajakan. Perubahan itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Oke, berlakunya mulai 1 April 2022. Nah, nanti yang poin selanjutnya ada tarif 12%. Itu nanti jangka panjangnya itu berlaku paling lambat
1 Januari 2025. Terhitung mulai 1 April 2022 telah diberlakukan tarif baru perpajakan di tanah air. Perubahan perpajakan itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perpajakan KPP Pratama Bau-Bau Nur Irfan menyebutkan besaran tarif PPN terbaru sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Kemudian direncanakan akan naik menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Selain itu, semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak atau BKP kecuali makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran atau PDRD, uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara, jasa keamanan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Ini yang mungkin yang aturan yang baru ya Pak. Keempat itu tentang SSP atas pemungutan PPN. Untuk pemungutan PPN pada rekanan menggunakan NPWP bendahara. Jadi bendahara satker yang melakukan transaksi pemungutan PPN yang biasanya menggunakan NPWP-nya menggunakan NPWP rekanan, untuk saat ini menggunakan NPWP bendahara. Oke, itu yang biasanya kodenya kalau kode PPN itu biasanya 411211, kalau untuk yang pemungutan 900 atau 910 atau 920. Sementara itu, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Kalau tadi di poin 2 ada beberapa yang mungkin sebelumnya sudah diatur bahwa jasa tersebut bukan jasa kena pajak, yang apalagi poin 2C tadi mungkin biasanya berhubungan dengan pemerintah daerah. Jadi untuk menghindari double pemajakan biasanya di satu sisi nggak dikenakan PPN tapi akan dikenakan pajak daerah dan diatur oleh pemerintah daerah. Selain itu juga, lanjut Irfan, terdapat perubahan tarif PPh jasa konstruksi berdasarkan PP 9 2022 dengan ketentuan perpajakan konstruksi, kualifikasi kecil 1,75%, kualifikasi menengah dan besar 2,65%, dan non-kualifikasi sebesar 4%. Kemudian jasa konsultasi yang memiliki kualifikasi 3,5%, sementara non-kualifikasi 6%. Kemudian pekerjaan konstruksi terintegrasi memiliki sertifikasi badan usaha sebesar 2,65% dan tidak memiliki sertifikat badan usaha sebesar 4%. KPP Pratama juga mengingatkan kembali atas kewajiban pelaporan SPT oleh instansi pemerintah atas pemotongan atau pemungutan PPh dan PPN tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Bupati Buton La Bakri menghadiri Leadership Development Program for Disaster Risk Management. Orang nomor 1 di Buton itu hadir bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masin dan Kepala Daerah Sultra lainnya se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Denpasar, Bali pada Sabtu kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Buton mengatakan Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah yang rawan bencana di Sulawesi Tenggara. Dari 17 kota kabupaten di Bumi Anoa, 14 kota kabupaten masuk kategori rawan bencana. Dikatakan diperlukan pengelolaan bencana yang terencana, terkoordinasi, dan terukur untuk meminimalisir resiko bencana. Pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian warta Capton pagi hari ini, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut tamu HUT Sultra dan Napaktilas Oputayuko, jajaran pemerintah Kota Bau-Bau gelar perjamuan kande-kandean bertempat di Baru Gawolio, depan Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian lembaga diminta mempercepat proses serapan DAK fisik agar manfaatnya bisa secepatnya dirasakan masyarakat. Saudara, demikianlah penyampaian warta Capton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.